Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semuanya baik? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Cukup berdoa selesai. Kita absensi terlebih dahulu ya. Dinda hadir. Risma hadir, Andi hadir, semuanya hadir. Oke, semuanya hadir ya. Pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia, yaitu adanya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partis, Perhimpunan Indonesia, lalu ya, Partai Nasional Indonesia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran gerakan nasional pada masa kependudukan Jepang dengan metode yaitu problem based instruction. Nanti kita akan melakukan pembahasan dengan metode problem based instruction. Pergerakan nasional pada masa kependudukan Jepang ini yaitu adanya seperti penguasaan Indonesia dan organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang. Itu adanya gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Lalu adanya pembentukan organisasi semi militer, yaitu organisasi Barisan Pemuda atau Seinden, KI yang merupakan himpunan para wanita. Lalu adanya Keiboden merupakan pembantu polisi Jepang, dan Heiho lalu PETA yaitu pembela tanah air yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Yaitu adanya pengerangan Romusa, bahwasanya Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan membantu peperangan yang dilakukan oleh Jepang terhadap lawannya. Anggota Romusa ini dipekerjakan secara tidak wajar, yaitu adanya kerja rodi, seperti halnya mengerjakan pembangunan jalan, rel kereta api, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang ini dikeluar dan dikirim ke luar Jawa sampai ke Malaya, Myanmar, Thailand. Demikian, jika di antara mereka ada yang bekerja dengan lambat atau beristirahat, walaupun hanya sebentar, tidak jarang mereka menerima bentangan, caci maki, pukulan, bahkan tendangan yang mereka alami dari para pengawas dan tentara Jepang pada saat itu. Hanya pada malam hari mereka berkesempatan untuk melepas lelah. Dalam keadaan yang demikian, mereka tidak punya daya tahan lagi terhadap serangan penyakit, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Namun demikian, bangsa Indonesia tidak pernah patah semangat. Mereka tetap berpengharapan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Itulah sebagian kisah pedih dari para pendahulu kita.
Lalu adanya eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia, tetapi juga mengeruk kekayaan alam Indonesia. Pengerukan yang dilakukan Jepang ini lebih kejam daripada yang dilakukan oleh kekuasaan Belanda. Bahkan rakyat Indonesia wajib setor atau membayar pajak besar-besaran terhadap pemerintah Jepang. Coba kalian berdiri, lalu kita membuat kelompok menjadi 4 kelompok dengan tiap-tiap anggotanya, yaitu beranggota 5 orang. Nanti ibu akan memberikan tema atau topik. Nanti kalian mencari sebab akibat permasalahannya apa, bagaimana pemecahan masalahnya, lalu memberikan tanggapan dan solusi yang berkaitan dengan tema ini. Oke, silakan kalian membuat kelompok. Jika sudah, silakan duduk berkelompok ya. Untuk kelompok 1 nanti membahas tentang organisasi sosial. Lalu kelompok 2 itu membahas tentang organisasi semi militer. Dan untuk kelompok 3 yaitu membahas tentang pengerahan Robusta. Dan untuk kelompok 4 itu membahas tentang eksploitasi kekayaan alamnya. Oke, baik, ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi, untuk memecahkan masalah, sebab akibatnya apa, lalu memberikan solusi dan memberikan tanggapan terhadap tema ini. Ibu akan kasih kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan. Waktu diskusi sudah habis. Silakan untuk tiap-tiap perwakilan anggota kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ibu panggil saja ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Saya mewakili kelompok 1 yang membahas tentang pembentukan organisasi sosial. Jepang membentuk organisasi sosial yang diantaranya ada Gerakan 3A Pusat Tenaga Rakyat Showa Hokokai dan Masumi. Bahwasanya gerakan yang dibentuk Jepang ini untuk membantu Jepang melawan sekutu, tetapi pada kenyataannya justru organisasi ini membelot, tapi untuk memerdekakan Indonesia tersendiri. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, gerakan ini tidak berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi lain. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada tanggal 1 Maret 1943, Gerakan Putra dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Masyuri, dan Ki Hajar Dewantara, sehingga diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra, karena Gerakan Putra memanfaatkan organisasi ini untuk konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan, hingga akhirnya Gerakan Putra dibubarkan oleh Jepang. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini diawasi oleh pejabat Jepang dengan tujuan pokoknya untuk menggalang dukungan rela berkorban demi pemerintah Jepang. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini. Maka pada tahun 1943 Jepang membubarkan Majelis Islam ala Indonesia dan menggantikannya dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Masyur. Terima kasih kalian sudah memaparkan hasil diskusinya di depan kelas untuk tiap kelompoknya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini bahwasanya Jepang selalu membentuk organisasi, baik organisasi sosial maupun semi militer, agar orang-orang ini mau membantu melawan sekutu dari Jepang. Tetapi orang-orang yang terlibat atau tokoh-tokoh pergerakan yang terlibat dalam organisasi bentukan Jepang ini tidak melakukan apa yang Jepang inginkan. Adanya sabotase agar Indonesia bisa merdeka sendiri. Bahkan adanya pengerahan Robusta yang bagaimana tidak manusiawinya Jepang memeras tenaga rakyat Indonesia. Baik, sampai di sini, dan sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai, sampai jumpa dan sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.